RDAY Kandang Embek, pimpinan Bapak Haji Dwi Susanto bin Suwondo, bersama kawan RDAY, mari kita simak pencerahan dan testimoni. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sehat Bapak Ibu? Mantap. Yang penting sehat dulu. Perkara belum cair nggak masalah. Yang penting sehat. Mending cair dulu apa mending belum sehat? Sehat dulu lah ya. Sehat dulu, habis itu cair. Oke, alhamdulillah nih tamunya malam Jumat selalu rame. Ada nggak Bapak Ibu yang istiqomah datangnya malam Jumat doang? Coba angkat tangan. Oke. Yang baru pertama kali malam ini, banyak bener ya. Bener-bener baru pertama nih. Luar biasa. Yang tahu dari YouTube coba angkat tangan. Warga YouTube. Oh, 17 juta. 17 juta orang. Yang tahu dari TikTok. Oh, ada juga. Snack video ada nggak? Snack video. Oh, ada juga. Instagram, Facebook. Oh, ada juga. Yang dari tetangga, dari temen, dari saudara, dari mantan pacar, mantan istri, orang suami. Luar biasa. Oke, Bapak Ibu, alhamdulillahirrahmanirrahim, wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabihi ajmain. Salawat serta salam kita aturkan kepada Nabi Muhammad SAW ya. Luar biasa. Sehat semua yang penting. Malam Jumat barokah. Malam tahajud bersama 100 anak yatim. Jadi kalau malam-malam biasa anak yatimnya cuma 20-an lah kurang lebih. Kalau malam Jumat 100. Oke, saya mau nanya nih, Bapak Ibu yang malam ini baru pertama kali datang ke sini, yang paling jauh dari kota mana? Yang ngerasa paling jauh coba. Ibu dari mana? Malang mah belum jauh, Bu. Ibu? Makassar. Bapak? Lampung. Bapak? Palembang. Ada yang dari ujung Aceh? Bapak di mana? Padang, Sumbar. Ada yang lebih jauh lagi? Ambon ada? Wow. Naik apa Bu dari Ambon Bu? Oh benar berarti dari Ambon. Waktu itu pernah saya tanya, Ibu dari mana? Dari Medan katanya. Ibu naik apa ke sini? Naik kereta Mas. Lah, dari Medan naik kereta. Emang Ibu tinggal di mana? Di Pasar Minggu. Itu namanya bukan dari Medan. Ibu asli orang Medan. Iya. Alhamdulillah ya Bapak Ibu ya. Bisa ngumpul di RDAY dari Sabang sampai Merauke. Hal apa yang membuat Bapak Ibu jauh-jauh, ada yang dari Lampung, dari Sumbar, dari Makassar, dari Ambon. Hal apa yang membuat Bapak Ibu nekat maksain datang ke sini? Hal apa? Tujuannya apa? Ingin terkabul hajatnya, mencari ridho Allah, pengen ketemu Pak Haji, pengen berterima kasih, pengen ketemu Bang Regi. Tumben malam ini nggak ada yang pengen centong Mas Regi. Hah? Oh, centong. Iya. Centongnya ada Bu, tenang aja. Tapi masih OTW.
OTW-nya bukan OTW ke RDAY, OTW pencarian. Sudah sebagian ditemukan, sedang dikumpulkan. Karena Pak Haji lagi ngorder 100.000 centong. Centong kayu jati bekas pakai. Jadi nggak cuman CD doang yang bekas pakai. Centong kayu jati pun juga yang udah dipakai lama. Puluhan bahkan ratusan tahun. Jadi Bapak Ibu yang belum punya centong RDAY, kan selama pencerahan live streaming YouTube Pak Haji bilangnya pakai dulu aja centong kayu yang ada di rumah. Kalaupun nggak punya, silakan beli di pasar. Nggak apa-apa Bu. Mau kayu meranti, kayu durian, kayu kelapa, yang penting kalau baru beli dipakai dulu 3 hari. Kata Pak Haji dipakai buat nyentongin nasi dulu 3 hari gitu. Atau Bapak Ibu punya tetangga, punya saudara, punya temen, coba sambil silaturahmi main ngintip-ngintip ke dapurnya, celingak-celinguk, wah ada nih, ya kan, sikap langsung. Syukur-syukur centong kayu jati. Biasanya kalau punya saudara orang-orang Jawa tuh, ya kan, yang punya nenek, yang punya neneknya nenek gitu, coba aja, nek punya nggak centong kayu jati? Minta aja. Kalau nggak jangan diminta, tuker kita bawa tukerannya gitu. Bawa tukerannya tuh centong plastik yang anti lengket kan, nenek-nenek demen tuh, yang beli di Shopee free ongkir tuh. Nah, kita bawa itu, tukerin, jangan main diambil aja nggak ada tukerannya, takutnya masih kepake. Nggak masalah Bapak Ibu. Nanti kalau centong RDAY udah datang, kemarin kan sempat ada tuh sekarung, kayaknya itu sisa-sisa kehidupan yang masih tertimbun di bawah tanah tuh. Waduh, sekejap mata sekarung, zet, habis langsung. Beruntung banget tuh waktu itu, alhamdulillah. Oke, yang baru datang sini Om, maju ke depan Om. Ibu-ibu yang baru datang, kalau nggak mau di belakang, di depan boleh Bu. Ini agak Arab maklum ya, malam Jumat ini pesawatnya ekonomi. Ayo Om, silakan Om. Om nggak mau duduk di atas Om? Di atas lah. Luar biasa. Jadi Bapak Ibu, alhamdulillah ya, jauh-jauh nekat maksain datang ke rumah doa anak yatim. Ada nggak Bapak Ibu yang tadi siang habis zuhur atau habis asar ya udah ijab sama yatim kurung di masjid? Udah ada yang ijab? Ada yang belum ijab, nggak sempet datangnya karena baru setelah maghrib malam. Nggak masalah, nanti kan kita jam 1 tahajud ya. Jam 1 tahajud nanti ada ijab lagi bersama 100 anak yatim ya gitu. Nah buat Bapak Ibu yang tadi sudah ijab di atas habis zuhur habis asar, kan udah tuh ya nulis di kertas ya hajatnya ya, udah nulis di kertas hajatnya, terus ustadznya ngebacain apa global tadi ijabnya, dibacain satu-satu. Nah nanti kalau pas tahajud nggak ada yang dibacain satu-satu, global gitu. Nanti Bapak Ibu silakan utarakan hajatnya dalam hati, nanti ustadz yang mimpin ijabnya, anak yatim yang mengaminkan ya. Nah ingat pesan Pak Haji, 1 hajat, 1 sedekah, 1 ijab. Jadi Bapak Ibu, apa nih hajat yang paling pengen banget di depan mata terkabul dengan cepat? Itu dulu aja yang difokusin, yang dikunci. Mungkin tadi udah keburu banyak bener nulis di kertas ya, sampai barangkali ada yang kurang Bu, boleh minta kertas lagi nggak? Ini ada ijab titipan dari ibu saya atau kakak saya, anak saya, tetangga saya. Jangan. Kalau bisa kita fokus sama hajat kita dulu aja. Tentang titipan kalau bisa ya yang bersangkutan aja nanti gitu ya. Karena dikhawatirkannya hajat mereka kabul, kita belum kabul lagi gitu. Bukan nggak boleh, boleh.
kalau mau hajatnya beberapa, ijabnya gitu, sedekahnya. Soalnya Bapak Ibu kan Pak Haji selalu mengingatkan tuh, jangan sedekahnya 1, hajatnya 5. Bukan nggak boleh, boleh, tapi kita fokus dulu satu persatu gitu. Ntar kalau udah satu kabul, ucap syukur jangan lupa, baru berhajat yang berikutnya. Saya sekarang hajatnya pengen hutang lunas tanpa bayar, tanpa jual aset, tanpa nyicil. Nah itu dulu yang difokusin. Saya pengen jual rumah, saya pengen jual tanah, saya pengen sembuh dari penyakit. Ntar kalau udah terkabul, beres, berikutnya ya Bapak Ibu ya. Oke, Bapak Ibu, jadi malam hari ini hoki nih Bapak Ibu nih. Ada tamu luar biasa. Pasti bingung ya, apa sih Mas Regi? Yang udah pernah nyimak sebelumnya YouTube RDAY, waktu itu Pak Haji pernah testimoni tamunya tentang hajat terkabul cair 100 miliar. Tanpa jaminan, tanpa. Kok bisa sih? Bisa lah, RDAY mah nggak ada yang nggak bisa. Semuanya di RDAY nggak ada yang nggak mungkin. Yang penting kita yakin. Bapak Ibu yakin nggak hajatnya terkabul? Yakin. Yang bener, yakin nggak? Yakin. Nah ini baru nih yakin nih. Tadi kayaknya yakinnya masih setengah-setengah tuh. Oke, sebelum kita hadirkan, sebenarnya udah hadir, orangnya udah ada di sini. Bingung kali yang mana orangnya? Nah kan bingung. Ada nggak Bapak Ibu yang belum yang malam ini baru pertama kali datang ke RDAY? Jadi selama ini cuman nyimak dari YouTube, ya kan? Nyimak, praktek. Alhamdulillah satu persatu udah mulai ada yang terkabul. Coba ada nggak? Kalau ada angkat tangan coba. Ibu juga. Bapak-bapak ada. Wow, mantap ya. Saya nggak mau nanya yang belum terkabul. Pasti banyak bener. Nggak apa-apa Bu. Proses. Semuanya itu butuh proses. Anak baru lahir kan nggak langsung jalan, nggak langsung lari, merangkak dulu. Oke, buat Bapak Ibu yang alhamdulillah satu persatu hajatnya sudah terkabul, saya mau tahu. Coba Bu, poinnya aja Bu ya. Mas, alhamdulillah sebelum saya ke RDAY saya sudah praktekin ilmunya, alhamdulillah. Walaupun belum yang besar-besar, yang kecil-kecil udah terkabul. Contoh, penyakit saya sembuh, tadi saya ada diabetes atau apa. Coba Bu, poinnya dulu Bu, apa yang sudah terkabul sebelum Ibu datang ke sini? Yang pertama. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Nama saya Sofia Gumiwa ya. Dari Bandung. Oke. Saya telah melaksanakan mandi malam. Apa yang sudah terkabul yang pertama? Nggak ada yang nagih. Oh, Ibu ada hutang. Iya. Terus setelah Ibu praktekin ilmu RDAY, jadi tidak ditagih-tagih. Iya, tadinya sehari 1 juta kali. Iya. Ancaman dan sebagainya. Terus, ada lagi Bu? Badan sehat. Oke, ada lagi? Yang lainnya belum. Sementara itu dulu yang baru dirasakan. Lebih tenang aja. Lebih tenang. Iya. Ada Pak Haji Marco. Tepuk tangan dulu buat Bapak Haji Marco yang punya separuh Jawa Barat. Punten ini Bu Imas yang dapat rumah. Iya. Duduk Pak Haji Marco. Sehat Bu Imas. Bu Imas duduk sini boleh? Waalaikumsalam. Ibu Nimas nih. Oke, coba Ibu yang sebelahnya. Apa hajat yang sudah terkabul? Yang pertama saya menempati rumah baru jadi tanpa ngontrak, tanpa bayar Rp1.000 pun. Itu rumah siapa? Kok Ibu rumah temen. Saya pindah ke kota, terus saya nggak ada uang. Anak saya sekolah ke sana, terus saya
manut lulut katut gitu. Terus terus saya ngomong, ini saya nitip anak saya sekolah, dia kepala sekolah. Terus ini, tapi saya nggak ada tempat tinggal. Udah, maunya apa? Anak sekolah nanti udah urusan saya. Rumah ada itu belum jadi, masih dicat, tempatin aja kayak gitu. Padahal saya nggak ada uang, 1.000 rupiah pun saya masuk rumah itu tanpa bayar. Ibu pindah ke kota apa? Dari saya kan Kecamatan Comal, saya pindah ke Kecamatan apa? Kecamatan Comal, tinggal Comal. di Jawa Tengah. Jawa Tengah. Iya. Terus pindah ke Kabupaten Pemalang, pindah anak saya sekolah pindah. Itu kayak gitu. Terus ini yang ngomong terus anak saya agak bandel. Terus kan saya bilang, anak saya jujur, amanah, soleh, akhlakul karimah. Terus setiap habis sholat, setiap dia tidur, apa saja anak saya soleh, jujur, amanah, akhlakul karimah. Terus kayak gitu. Terus dia tadinya kalau dengar mau mondok, dia apa sih mondok, nggak mau, saya nggak bakal mau mondok gitu. Terus akhirnya dia berubah sendiri, dia mau mondok. Sekarang ini sudah 1 bulan dia tinggal pindah lagi ke Semarang, mondok di Semarang. Nah itu saya kesini, saya ingin berterima kasih pada RDAY, terutama Pak Haji ya. Pak Haji Dwi Susanto. Berterima kasihnya gini, bagi saya ketika anak saya itu mendapatkan tempat yang terbaik itu lebih dari uang berapapun gitu. Wow, tepuk tangan dong Bapak Ibu. Karena itu memang, jadi saya memang sebenarnya kan punya hajat banyak, tapi fokus satu anak saya itu, saya fokus itu saja. Saya minta dengan segala cara yang katanya suruh, ya itulah yang ditempel-tempel gitu. Ya saya ngikutin semuanya di suwo. Pas dia lagi tidur, kalau lagi tidur saya langkahin gitu, jujur, amanah, akhlakul karimah, jujur, amanah, ya kayak gitu. Terus berarti anaknya Ibu sekarang sudah sesuai sama keinginan Ibu ya? Insya Allah atas izin dan ridhonya Allah, anak saya sudah tinggal di pondok pesantren. Dan jauh lebih baik. Sekarang dia malah sering minta maaf sama saya kayak gitu. Cowok. Nah, itu anak satu-satunya, makanya jadi kayak saya mikir terus kayak gitu. Ya Allah, saya nangis, saya enggak nangis dikasih anak kayak gitu, enggak, cuma nangis, ya Allah tolong saya, ya Allah tolong saya, ya Allah tolong anak saya, tolong saya gitu. Terus itu saya dengar yang dia omong terus aja, diucap terus ya, jadi kalau dia tidur saya bangunnya gini, anakku yang jujur, amanah, yang soleh, akhlakul karimah, bangun kayak gitu. Terus dia pas rewel kan, saya bilang gini, saya berdiri, saya marah. Kan diajarin juga ngomong pas nada tinggi gitu, ngomong yang kamu ya, bahasa Jawa, kowe besok duwe pondok pesantren, kowe besok jadi ulama, kayak gitu. Terus sebenarnya jengkelnya di prank ya. Prank itu. Tapi kalau saya ngomong kayak gitu, dianya diem. Amin, dia bilang gitu. Amin, itu berkali-kali. Ya, ada. Dan itu saya mau ke sini itu saya harus ketemu Pak Haji, saya gitu. Saya harus ketemu Pak Haji. Saya kan itu wasilah. Saya tahu semua datangnya dari Allah ya. Saya tahu, saya percaya itu saya datangnya. Saya mintanya sama Allah, tapi Allah ngasih wasilah Pak Haji dengan ngasih ngasih tahu caranya, dan saya ikuti, dan saya yakinnya ke Allah. Tapi saya berterima kasih juga sama Pak Haji, sama RDAY tentunya. Nah itu saya bilang ke sini mau terima kasih. Tapi ya juga ada hajat lain, hajat harus lah Bu, iya. ya kan. Yang penting satu persatu beres, datang ucap syukur. Jadi Bapak gitu. Ibu, oke, Ya ada lagi saya Bu? seneng banget ya itu tadi. Sebenarnya ada juga centong-centong kayak gini. Ada banyak sih yang udah saya Ibu punya praktekin. centong? Centong itu dapat souvenir kondangan, biarin aja. Kan katanya suruh yang ada di rumah ya. Yang penting centong kayu. Kayu yang enteng, bukan jati. Tapi jati. saya yakin aja kamu centong juga kan, saya bilang gitu. Saya untuk makan dulu, untuk ngikutin apa yang dibilang di sini, saya ikutin. Makan nanti saya taruh tempat saya kerja, nanti kalau ada uang gini, kamu ganteng datang dong, saya rindu padamu, ganteng datang. Saya ikutin aja Pak Haji Marco. Kan Pak Haji Marco bilang ganteng datang gitu. Dapat orderan nilainya 3 kepok, saya gitu kan. Yang kepok ya datangnya, jangan temen-temen receh gitu, yang kepok Ibu gitu. ada bisnis apa emang Bu? Hah? Bisnis apa? Apa? Ada bisnis apa? Ini terima orderan seragam sekolah. Iya, itu dapat orderan 1 sekolahan itu. Alhamdulillah. sekolahan. Iya.
Nah itu saya bilang sama keluarga, saya panggil uang, datang 3 kepok, saya foto itu bangga ya. Maksudnya saya ya Allah ya Rabbi, saya tahu ini rezeki dari Allah, tapi saya ikhtiar gitu. Iya, harus dong. Itu banyak sih ya, artinya makanya saya kesini itu apa ya? Saya sendiri dari sana, sendiri naik bis, belum tahu apa-apa. Saya sampai di Bogor jam 3. Bismillahirrahmanirrahim, semua makhluk Allah di sini saya dilindungi Allah aja. Naik ojek itu sambil naik ojek lewat yang lama sekali itu. Aman ya Allah, sampai di RDA ya kayak gitu ya. Alhamdulillah sampai juga. Ada lagi Bu? Udah. Itu aja. Untuk Oke, yang coba lain kan. kita ke bawah Pak nih. Tadi mana Pak? Yang hajat sudah terkabul Pak? Oh Bapak, coba Pak. Apa yang sudah Bapak praktekin sehingga Bapak merasa alhamdulillah nih saya udah terkabul nih? Wah, berdiri ke depan. Gak apa Pak, di situ dulu aja. Spill dulu aja Pak, spill dulu aja. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih atas waktunya. Ya. Saya Sudarno dari Tanjung Priok. Oke, yang pertama apa Pak yang sudah terkabul? Mungkin ada redaksi sedikit ya, Mas Riki ya, Mas Riki. Enggak, Ya? poinnya dulu Pak. Nanti Bapak saya suruh maju Pak. Oke. Intinya, utang lunas atau utang nambah? Bukan, saya dapat sanksi dari manajemen, tapi mobil saya diganti yang seri E jadi seri G, Pak. Itu lebih naik. Iya, lebih naik. Jadi kebalik Pak sanksinya, Pak. Alhamdulillah. Alhamdulillah, Pak. Mantap bener ini. Sering-sering disanksi ya Pak. Terjadi dari seri G menjadi seri CLA. Itu saya baru mandi 2 malam, Pak. 2 malam. 2 malam itu saya ingat tanggal 10 September sama tanggal 11 September. Iya. Itu langsung dipanggil karena memang saya marketing, omset saya jelek Pak, jadi disanksi langsung tapi diganti mobilnya Pak. Malah lebih bagus. Iya lebih bagus Pak. Alhamdulillah. Ada Mungkin lagi, Pak? omset saya baru-baru Pak, maksudnya naik turun sih, masih naik turun. Makanya nanti saya datang ke sini untuk lebih meyakinkan Pak sebetulnya. Biar omsetnya nggak turun-turun. Iya. Naik terus. Naik terus. Iya. Ada lagi Pak? Cenderung ke omset sih Pak. Cenderung ke omset saya ketika saya pernah dengar testimoni ya, yang dia baca alhamdulillah 3 jam ya kalau nggak salah, yang 150 miliar atau berapa itu ya. Ya. Nah itu saya coba itu Pak, saya coba itu saya nggak kuat sih, 3 jam nggak kuat, mungkin 2 jam kurang ya, 2 jam kurang. Pertama saya dapat omset 19 juta besoknya, kemudian saya ulangi lagi kurang lebih 2 jam ya. Besoknya saya dapat omset 124 sekian, hampir 125 juta. Wow, luar biasa. Dahsyat Bapak. Tapi ada tapinya Pak, ada tapinya Pak. Biasanya kalau saya dapat PO kan ada DP-nya Pak. Yang ini DP-nya nggak ada Pak. Nggak ada DP. Biasanya kan 50% DP ya. Kemarin dapat PO itu mungkin saya ngucapnya itu kurang lengkap Pak. Nah, Dapat omset plus DP mungkin Pak. Mungkin kedepannya saya lengkapi mungkin sih. harus lengkap Pak, bener. Kayak hutang mobil lunas nih ya kan, jangan mobil lunas harus lengkap, lunas dan tetap terparkir di garasi. Iya betul Karena Pak. kalau lunas doang, lagi pergi kemana tiba-tiba mobilnya kebakar ya kan, ya ibaratnya ada lah ya dalam sekian puluh atau sekian ratus unit mobil ini, padahal mobil baru tapi ada kerusakan apa gitu, tiba-tiba kebakar kan lunas, jadi harus lengkap. Ada lagi Pak? Kemarin saya sharing ke adik saya ya, kebetulan di kampung itu kan ada keributan ya, apa ya artinya ya, perselisihan. Ya. Perselisihan masalah tanah Pak. Ya. Masalah tanah, kemarin saya info ke adik saya, udah nggak usah pakai ilmu apa-apa, cukup karena adik saya perempuan, itu saya suruh pakai apa? BH dibalik sama celana dalam dibalik. Dan alhamdulillah semuanya lancar. Semua lancar Pak. Mantap. Itu terakhir sebetulnya banyak cerita-cerita sih, tapi karena mungkin waktu ya, mungkin ya. Coba. Ada lagi Pak? Ada sih Pak. Apa tuh? Saya melaksanakan mandi malam itu hampir 53 malam. 53 malam. Pakai pandan ya, cuma memang ada yang lompat ya, karena kan info Pak Haji kalau lompat sekali nggak apa-apa lanjutin itu kan. Nah
itu banyak hal yang saya mungkin melalui mimpi apa juga banyak hal-hal yang tanda-tanda hal baik gitulah ya. Mungkin boleh cerita di sini sekarang atau nanti? Nanti aja Pak. Nanti, Coba oke. kita spill lagi ke yang lain ya. Sambil kita mau tahu dulu nih testimoni yang agak ngeri-ngeri sedap. Mana? Ada lagi Bapak Ibu? Yang di ujung? Ibu? Ibu? Belum ditepuk tangan saya. Oh. Tepuk tangan dulu buat. Boleh maju lagi, Hah? Mas Randy? Coba Ibu spill dulu apa hajat yang udah terkabul. Saya mau dengar dulu nih. Soalnya kita seleksi dulu nih. Kalau ada yang Mas, Ya, cerita utang, kemarin Mas Randy. poinnya apa aja? Poinnya apa? Bu, singkat dulu aja, singkat. Poinnya apa? Habis dari sini tuh akan muter-muter ke sasar. Sampai ke gunung apa tuh? Gunung Bunder. Sirung apa-apa? Hah? Gunung Gunung Sindur. Puncak. Ya. Terus aku ngasih uang ke apa? Itu tuh Pembersih WC. WC, Terus pulang lagi dapat uang lagi. Ibu dapat uang berapa ratus triliun, Bu? Ya 6 jutaan sih. 6 juta. Sama 3 juta. Oh. Alhamdulillah. Ada lagi, yang Bu? bisa kesini lagi. Banyak sih. Banyak. Yang paling ngeri dah, yang paling menurut Ibu ngeri banget. Gitu coba. Apa? kemarin sore tuh ya ada kucing saya tuh, piaran kucing saya. Mau meninggal. Wah, ada penakan saya tuh dikebuk-kebukin kayak gini. Terus saya dibanjur aja pakai air cangcut itu yang dari rendaman tuh. Iya, Mas. Aku kan kasihan orang udah disayang banget. Terus hidup lagi, Mas. Bener. Saya dicentongin. Dia sakit apa gimana? Apa? Enggak sakit, tadinya kan sakit bener-bener hidup, dipukulin sama tetangga tuh anak yang masih kecil tuh. Kok langsung jengker-jengker, Mas. Itu. Jadi kan aneh ya saya tuh. Gitu. Jadi hidup lagi. Oke, ada lagi Bu? Ya banyak sih pokoknya intinya. Banyak. Coba, Bapak ada lagi yang mau testimoni? Penyakit ya pokoknya sih intinya banyak yang Oke, terkabul. siap. Ada lagi Pak? Bapak, Ibu? Bapak? Bapak? Coba Mas, apa? Spill dulu Mas. Sambil. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Yang pertama. Kalau yang pertama kemarin sudah minta 15 juta dapat 120 juta. Oke. Iya. Yang kedua. Yang kedua, anak sakit gigi dicolek sendiri, sembuh langsung. Si anak nyolekin sendiri. Colekin sendiri. Anak usia berapa? Usia 9 tahun. Ngerti dia? Iya. Yang biasa canda sama Om Regi tadinya. Yang canda sama Om Regi yang pertama kesini tuh. Lupa. Yang cewek itu. Cewek cowok? Cewek. Oh, cewek. Iya. Bapak tuh yang ngarahin. Iya. Iya. Dan dia mau-mau aja. Dia kesini, ikutin kesini, apa kata Pak Haji, ikutin dia. Oh. Ada lagi? Nyampe sekarang masih ngikut mandi 00, ikut tahajud jamaah. Sih. Yang paling ajaib, saya kesini motor tanpa van bel putus di terminal Pondok Cabe. Pondok Cabe. Pondok Cabe, pertigaan Pondok Cabe, nyampe ke sini tanpa van bel, pulang ke sampai rumah tanpa van bel. Aman. Aman. Wow. Tanpa bensin. Tanpa bensin tapi didorong. Jalan sendiri nyampe rumah sampai 1 hari. Dibongkar bener-bener sudah rontok-tok. Rontok van bel. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Kalau Pak Haji Marco ojek sama gaib. Goib. Kalau saya motor bunyi, nggak ada van bel. Nyampe sini, pulang sampai rumah sampai 1 hari. Iya. Gitu. Itulah keajaiban. Ada lagi? Banyak ceritanya. Banyak. Coba spill ke Bapak ini dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Nama saya Tahmid dari Karawang, Mas Regi. Oke, yang pertama. Anugerah saya dari Bank Mandiri, Mas Regi. 250 juta sampai saat ini nggak ada yang nagih gitu. Nggak ada yang nagih. Iya. Praktekin ilmu yang mana tuh? Itu celana saya pakai sehari, nomor rekening sama bukunya saya masukin di freezer. Sebuku-bukunya? Iya.
Perasaan Pak Haji nggak nyuruh bukunya dimasukin ke freezer. Tulis sama bukunya saya masukin freezer. Beku dong tuh buku. Sama bukunya. Sampai kesalnya orang telepon terus, Bang. Akhirnya sekarang Nggak ada yang telepon. biasa nelpon terus. Sekarang udah nggak pernah Nggak nelpon ada. lagi. Ada lagi? Ya itu yang ekstrim Mas lagi. Itu yang luar biasa menurut saya. Boleh juga dipraktekin sebuku-bukunya tuh. Ya. Oke, Bapak Ibu, ada lagi? Ibu. Coba Bu. Bu, tolong maaf, tolong kasih ke ibu itu, Bu. Tolong ya, maaf. Apa Bu? Coba Bu, di-spill dulu Bu. Apa yang sudah terkabul? Yang pertama, Bismillahirrahmanirrahim. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Yang pertama terkabul semenjak saya mengenal RDI di bulan September. Yang pertama mandi malam. Saya praktik. Saya lihat dulu di TikTok 4 hari ndak ke sekolah. Begitu mandi malam malam kelima itu saya mandi malam, besoknya ketua yayasan saya itu kikirnya minta ampun, biasanya kalau ngasih 50.000 tau-taunya dikasih 1 juta. Akhirnya saya niatnya kuat ke sini, mau ke rumah doa anak yatim. Itu diberangkatkan lagi dari kantor, akhirnya sampai ke sini. Sampai di sini saya ijab di Yatim Kuru. Mintanya karena anak saya hanya 2 orang yang cewek, itu malu, saya malu sendiri nggak pakai mobil, kan orang Makassar, kalau ini haruslah anaknya dibekali mobil. Saya minta doa, ya Allah mudah-mudahan saya bisa belikan mobil tua anak saya. Ternyata saya belinya di Jakarta, pas ada kegiatan saya dapatnya mobil tua. Ya itu yang terkabul. Setua mana usia ibu sama itu mobil? Jadi dapatnya kemarin itu apa ya, mobil HRP 2018. Langsung agak tua Bu. Iya. Cuma ABG nanggung namanya Bu. Waktu saya hajat. Kemudian yang ada keluarga saya yang kebetulan ke rumah ponakannya jalan, dia kena sakit di sana, sakratul maut, terus tidak ada mobil yang ngantar ke balik pulang karena takutnya meninggal di jalan. Itu celana dalam saya video call, tolong ambil celana dalamnya, naikkan di lehernya. Alhamdulillah sehari nginap di rumahnya baru meninggal, antara Kabupaten Jeneponto sampai Goa. Itu kebetulan saya dari Makassar. Kemudian yang terkabul, saya bawa lagi teman, bawa teman ke sini. Teman itu ngajinya luar biasa rajin. Rumahnya ada di Sinjai. Itu dia tidak menyangka kalau rumahnya dulunya dia mau jual 400, tiba-tiba ada yang tawar 1,8 M. Tadinya mau dijual 400 juta. Tahu-tahu ada orang linglung nawar 1,8 M. 1,8 M. Dilepas apa enggak tuh Bu? Iya. Alhamdulillah. Tapi suaminya minta gunung. Hah? Iya kan, orang di sana kan sukanya gunung. Gunung, iya. Minta gunung. Iya, ditukar dengan gunung. Oh, tukar tambah. Iya. Kemudian selanjutnya, alhamdulillah saya pakai centong. Bangunnya itu kan jam 12 malam 00 ya. Kadang juga saya lambat, jujur kadang juga jam 2, jam 3 ngajinya belum maksimal. Saya paling ngaji 1 lembar 2 lembar sudah ngantuknya minta ampun, karena saya kerja seharian ndak tidur siang. Alhamdulillah sesudah salat tahajud, salat hajat itu saya cari posisi yang nyaman, karena tidak enak dengan suami. Jangan-jangan suami saya ada apa ini, istri saya ritual. Walaupun dia tahu, karena pernah saya bawa sekali. Jadi saya pindah kamar nyentongin uang. Alhamdulillah
setiap hari itu, setiap nyentong, alhamdulillah masuk 1 juta sehari Mas Regi. Setiap hari? Iya. Wow, Alhamdulillah. luar biasa. The power of centong. Ibu centong dari mana, Bu? Itu centong baru, tapi kan Pak Haji waktu pertama langsung saya dapat alhamdulillah di privat di sana. Alhamdulillah Pak Haji bilangnya yang kemarin saya sebut sama Pak Haji hanya 2. Saya mau belikan anak saya mobil dengan yayasan saya itu bisa banyaklah peminatnya. Alhamdulillah pulang dari kampung ke Makassar itu instruktur dari pondok saya itu sudah dipanggil ke Kemnaker untuk pendidikan pelatihan dapat inkubasi. Tadi juga perjalanan saya ke sini dari Kementerian Agama itu ada bantuan dari komputer dari Kementerian Agama itu Mas Regi. Alhamdulillah. Itu cawi-cawi yang CD itu ya direndam. Iya, tapi nanti malam Jumat hari Jumat baru pagi-pagi itu saya cawi-cawi. Iya, itu saja yang kami lakukan. Terima kasih Tepuk tangan RDI, terima kasih buat banyak. Ibu dari Makassar. Iya, ini saya bawa teman 5 dari Makassar. Terima kasih Mas Regi. Sama-sama Ibu. Bu. Tek, gitu Bu. Wow, luar biasa ya. Itulah ilmu RDAY. Belum dateng udah kobul. Datang pertama udah kobul. Datang lagi dong, kobul lagi, datang lagi, kobul lagi. Ya kan? Luar biasa Bapak Ibu. Makanya Pak Haji kan selalu bilang, buat semua penonton YouTube, silakan praktekin dulu aja ilmu RDAY. Pak Haji sudah mengizinkan. Banyak banget yang kirim pesan lewat Instagram, TikTok dan sebagainya. Pak Haji boleh nggak saya praktekin dulu ilmunya? Pak Haji sudah mengizinkan, sudah memperbolehkan. Istilahnya tuh sudah mengijazahkan gitu ya. Jadi Bapak Ibu jangan merasa, aduh saya kayaknya kalau belum ke RDAY kayak gimana gitu, pengen praktekin dulu. Nggak apa-apa, boleh Pak Haji, beda soalnya. Mungkin kalau yang lain-lain berguru, istilahnya harus ketemu dulu gurunya. Istilahnya tuh berjabat tangan dulu, transfer ilmu dulu, baru praktekin. Di sini enggak, Pak Haji sudah mengizinkan. Karena Pak Haji bilang ini kan ilmu Allah, gitu ya. Oke Bapak Ibu, jadi sebelum yang tadi testimoni maju ke depan, kita hadirkan dulu Bu Nimas nih, salah satu tamu yang pernah testimoni dan sepertinya bakal testimoni lagi nih Bu. Sini Bu, maju Bu. Coba Bu, tasnya taruh dulu situ Bu, biar nggak rempong ya kan. Kasih tepuk tangan dulu buat Ibu Imas. Bu Imas, Ibu dari mana Bu asalnya Bu? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ibu Haji Imas dari Purwakarta. Oke, Bu, mic-nya agak nempel gitu Bu, biar suara Ibu kencang. Oke, apa Bu yang udah terkabul lagi Bu? Ya bener ya, bagaimana ya? Kebetulan kemarin bulan November saya kesini testimoni. Ya. Jadi hajat saya pertama kan 3-4 terlampaui. Jadi dalam waktu 1 bulan 2 minggu lah tepatnya itu semua hajat saya tuh lunas. Hutang lunas, saya naik haji dari reguler jadi ONH plus. Alhamdulillah. Hutang saya yang 350 juta dibayar sama Allah, sertifikat pulang sendiri ke rumah. Alhamdulillah. Nah, sekarang apa nih yang udah terkabul lagi? Kebetulan, mau berbagi cerita kepada semua yang ada di sini dan juga seluruh penonton YouTube. Alhamdulillah, saya waktu bulan November itu saya ijab sama anak yatim, kurung di atas, ya nggak banyak sih, 1 juta lah, tapi tiap hari gitu loh. Tapi niat saya kan, saya kepengen punya rumah hasil dari RDAY sendiri gitu loh. Tapi alhamdulillah subhanallah, kalau ijabah saya pulang dari RDAY itu Jumat pagi, Sabtu pagi saya didatengin dari orang Solo yang pernah saya tolong di Mekah, memberikan rumah kepada saya itu 1,4 miliar. Wow, tepuk tangan luar biasa. Ini
Ini bukan kaleng-kaleng. Bila perlu saya ke Solo bikin vlog testimoni rumahnya Bu Imas. Setuju nggak Bapak Ibu? Iya. Oke, kita kasih lihat di sini aja ya, di YouTube ya. Bu Imas itu setiap hari berapa minggu? Maksudnya gimana, Bu? Sedekahnya itu waktu di sini setiap hari. Ya? Selama di sini. Oke, Selama ini di kayaknya videonya RDAY. kayaknya kurang seru nih. Saya ke Solo nih ntar ya. Boleh nggak Bu? Saya ke Solo Bu. Boleh. Benar nih. Enggak, rumah ini. Oh, yang tamunya orang Solo. Ibu ini rumah di mana Bu? Yang memberikan saya rumah tuh orang Solo. Orang Solo. Ini rumah ada di Subang. Subang, Pak Haji Marko. Bu Imas mah dari Purwakarta aslinya. Tenang Bu, dari Subang ke Ciater dekat. Saya bisa sekalian healing ya. Nah, singkat cerita itu kebetulan waktu di Mekah itu saya mendonorkan darah saya. Kebetulan beliaunya itu kan punya ginjal. Jadi sakit ginjal, kebetulan di sana tuh nyari darah tuh sulit. Nah, karena kebetulan saya di rumah sakit KKHI Mekah Saudi Arabia menolong orang yang lagi sakit tersebut sampai meninggal kan. Nah, terus nyari darah nggak ada, saya kebetulan darahnya B, sama seperti beliau darahnya B. Saya sumbangkan tuh darah saya. Tapi kan saya nggak memikirkan minta imbalan kan, tidak, semata-mata karena Allah. Tulus ya. Nah, tulus karena Allah. Nah, setelah itu terus saya pulang kan, sama-sama pulang, beliau selamat, saya selamat. Tapi selama 7 bulan pun saya enggak 7 bulan, pokoknya dari bulan Agustus, September, Oktober, November, 4 bulan itu saya nggak pernah kontak, nggak pernah teleponan, nggak. Cuman setelah saya datang dari RDAY, saya ijab sama anak yatim. Ya alhamdulillahnya itu ada keajaiban buat saya. Aslinya saya dikasih rumah itu senilai harga 400 juta. Tapi sama beliaunya itu direnovasi. Jadi kok sampai miliaran 1 miliar lebih lah. Gitu loh. Saya bilang, apa bener apa enggak? Bener ini Bu Nimas buat ibu katanya. Karena istilah kata bagi keluarganya beliau itu kan seorang ibu tuh istilah kata keramat gitu loh. Jadi putranya itu 7 tapi berhasil semua dari didikan beliau itu gitu loh. Makanya karena beliau selamat sampai Indonesia, alhamdulillahnya saya dapat anugerah yang terindah dari Allah seperti itu. Oh, jadi bentuk ucap syukur para anak-anaknya ini jadi menghadiahkan rumah buat saya. Luar biasa. Itu si ibu-ibu yang orang Solo itu usia berapa, Bu? Udah umur 75. Wow. Udah 75. Siap. Nah, inilah Bapak Ibu ya. Sebenarnya bukan perkara tentang Ibu Imas sedekah 1 juta ke yatim kurung. Ada rangkaian-rangkaian yang kita nggak pernah tahu. Salah satunya itu mendonorkan darahnya. Ya, prosesnya lewat RDAY, sedekah, ijab, hajatnya pengen punya rumah. Dan alhamdulillah Allah datangkan orang linglung nih, istilahnya nih orang linglung nih kalau Pak Haji nih ya kan, saudara bukan, temen bukan, dikasihlah rumah senilai 400 juta dan direnov total 1,4 miliar. Ada lagi Bu Imas? Ya itu aja sih. Kebetulan saya kan punya centong, kebetulan saya praktek. Prakteknya itu pokoknya ngikutin ilmu RDAY, apa yang beliau sampaikan ke saya, bagaimana caranya gitu, saya praktekkan. Saya cuman bismillahirrahmanirrahim, alhamdulillah, 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 Allahumma sholli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad, dan seterusnya. Dengan bismillah atas izin dan ridhomu ya Allah, dengan berkah barokahnya, wasilahnya, karomahnya, aminnya anak-anak yatim RDAY Kandang B Bogor, dan dengan berkah barokahnya Bapak Haji Dwi Susanto, saya centongin itu rekening. Bismillah, saya kepengen dapat uang hari ini juga gitu loh. Tapi alhamdulillah lo ijabah masuk 12 juta. Wow, luar biasa. Alhamdulillah, amin. Nah, kebetulan saya juga menularkan ilmu itu sama anak yatim. Kebetulan tetangga saya ada anak yatim kelas 2 SMP. Kebetulan anak itu nggak bisa
beli apa sih namanya, beli sepatu karena sepatunya udah jebol. Terus nggak bisa beli ya untuk peralatan sekolah, nggak bisa. Bunda tolongin dong, saya kepengen punya uang, tapi aku ada uang cuma 5.000. Itu namanya Rizka. Alhamdulillah saya cantongin sehari dapat uang 900.000. Contohnya ada semuanya di sini. Wow, luar biasa. Jadi si Rizka nyantongin sendiri. Dia Saya nyantongin apa? pertama saya cantongin itunya apa sih, rekening yang apa sih, ATM pelajar, ATM Oh, kartu pelajar. pelajar. Kartu ATM pelajar. Nah, terus Oh, dia punya tuh si Rizka. iya. Terus saya centongin sekali, anaknya itu praktek langsung keluar itu apa sih, dapat 900.000. Ini nyata demi Allah Muhammad Rasulullah, nggak bohong saya. Ini yang saya dapat 12 jutanya Mas Riki. Oh, iya. Alhamdulillah. Alhamdulillah saya bilang. Terus yang untuk ininya tiba-tiba langsung masuk ke rekening, subhanallah. Itu kalau Allah udah ya prakteknya terserah waktu itu sih siang sih Bu, karena kan emang anak itu kan udah besoknya kan harus sekolah kan karena udah libur panjang itu. ATM yang dicentongin Bu. Iya. ATM-nya dicentongin, pokoknya saya cuman ngikutin ilmu RDAY, alhamdulillah itu. Saya dapat 12 juta, anak itu dapat 900.000. Tapi alhamdulillah bisa sekolah kan, alhamdulillah. Tapi kalau dicek kan tahu ini uang dari mana kan mutasinya gitu. Saya nggak langsung ATM sih keluar uang, coba dicek aja gitu aja sih, ada saldo langsung 900, nangis anak itu di ATM itu. Bu, agak Ada sempat ini mikir. ada Oh, ada. namanya Dila Fiska ini Pak. Oh, pengirimnya. Ada pengirimnya. Tapi nggak tahu siapa dia. Saya nggak kenal. Ya, Atas pokoknya nama mau siapa yang ngirim, yang penting duitnya Dila Fiska. ada. Yang penting 12 masuk juta. rekening. Kalau ya nomor rekening beliaunya nggak ada, cuman Dila Fiska gini. Oh, karena ngirim. Iya. Tapi langsung atas nama saya Kak Imas S. Udah seperti itu. Nah, Bu Imas, ini sebenarnya itu istri saya nyuruh, kirim ke Ibu. Udahlah, daripada ibu pada bertanya pusing-pusing ya kan. Bu, kadang ya, ini kadang ya, Allah tuh emang bener yang Pak Haji bilang, nanti ada orang linglung bos, ya kan? Orang linglung itu emang nyata gitu. Entah siapa, termasuk si Mr. Rapi Ahmad, itu sering banget dia ketemu orang linglung, tiba-tiba ngasih uang 30 juta, dia bingung mau usaha tapi puterin dah, pakai dah, ya kan? Siapa ini orang, kenal kagak ya kan? Gitu Bu. Jadi kadang-kadang masuk ke rekening juga. Waktu itu pernah nih yang sangat unik dan balik lagi nggak masuk akal, tapi masuk ke rekening. Mas, waktu itu Mas, saya ada uang masuk sekian juta. Dari mana Om? Pokoknya ada beritanya di situ. Pelunasan judi sabung ayam. Ini kira-kira nih bapak-bapak nih yang hobi main sabung ayam nih, kalau udah salah transfer bakal dicari gak tuh uangnya? Kan udah lost gitu. Anjrit, gue salah kirim lagi ya kan? Udah transfer lagi. Ini nyata Bu gitu. Makanya kita banyak-banyak berdoa, minta aja biar Allah ntar ngirimnya mau lewat mana, yang penting pas Bu udah ngirim jangan lupa sedekah ya kan, biar itu uang agak ketarik lagi sama si bank gitu. Ada lagi Bu Imas? udah itu aja Itu sih. aja. Pokoknya saya nyaranin sama ibu bapak-bapak selalu ngeliat YouTube Nyimak. RDAY. Pokoknya like and share itu loh. Yang Like. penting itu jadi apa lebih paham lagi gitu loh Pak. Subrek. Subrek penonton. Sebelum Mas Riki ke Subang nih, ya kan? Boleh nggak Bu saya ke Subang Bu? Boleh mangga. Ntar saya bawa anak bini, Cuman sekalian lagi mampir masih ke. direnov kan masih. Enggak, nanti kalau beres. Ya, Ya kan? Tenang itu aja. aja Bu. pokoknya ikutin ilmu RDAY yang istilah kata ilmunya nggak masuk akal. Tapi masuk rekening. Ilmunya bagi saya tuh gila, tapi nyata karena kita semata-mata minta ridhonya sama Allah. Iya. Jadi yang penting bangun malam, waktunya 00, terus senyum dulu lah Bu 41 kali. Terus sudah itu, terus kita bersyukur sama Allah apa yang pernah kita laksanakan. Pokoknya ya terima kasih
Alhamdulillah dikasih umur panjang, alhamdulillah diberi kesehatan, keselamatan, alhamdulillah diberi rezeki yang berkah barokah. Nah, yang terakhir saya bilang gini, alhamdulillah nanti uang saya masuk ke rekening saya atas nama Ibu KI Mas S 10 miliar gitu. Amin. Itu aja, pokoknya selalu bersyukur dan bersyukur. Setiap malam pun langsung mandi sholat tahajud. Udah tahajud, hajat, witir, terus baca Al-Quran, itu aja sih. Saya kebetulan belum sampai bisa 12 juz, belum bisa. Ya, saya masih semampu saya karena saya mualaf, Bu, jadi belum pinter sampai ke arah sana, itu aja sih. Oke, terima kasih Bu Imas ya, tepuk tangan dulu buat Bu Imas. Oke.